Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini salah satu isu ya. Ini besar kemungkinan katanya PDIP akan bergabung di kabinet Prabowo Gibran. Wah, kita lihat kali ini opung membahasnya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Sudah dikonfirmasi oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bahwasannya PDIP akan masuk ke dalam kabinet Prabowo. Kemungkinan besar, besar kali kemungkinannya. Ya, kenapa nggak tahan oposisi ya? Begitu. Kenapa nggak bilang dari kemarin? Banyak kali gaya kalian. Nyerang-nyerang pemerintah, nyerang-nyerang Jokowi, nyerang-nyerang keluarga Jokowi. Rupanya ada udang di balik batu. Besar kali udangnya, batunya segini, udangnya segini. Jadi nampak kali. Jadi yang tepat bukan udang di balik batu, ada batu di balik udang. Deddy Sitorus mana? Bersuara dong. Masinton mana? Suaramu ingin sekali kudengarkan. Hadiah Nabi Tubulu mana? Ya. Tadi menyampaikan salam hormat untuk Pak Prabowo, dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Bu Mega. Itu sinyal baik ya Pak? Ya, sebagai sesama pemimpin bangsa saya kira saling memberi salam dan saling menyampaikan salam adalah tradisi yang baik. Apakah pertemuan yang ditunggu-tunggu Prabowo Mega akhirnya akan terjadi sebentar lagi atau gimana? Insya Allah akan terjadi. Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan. Bahkan udah terjadi ya Pak, katanya Pak. Benar nggak Pak? Pokoknya insya Allah akan terjadi sebelum pelantikan. Sebelum pelantikan. Dan ini juga terkonfirmasi setelah Guntur Romli, salah seorang politisi PDIP yang loncat dari PSI, ya, mengatakan dia diundang oleh salah satu stasiun TV ya untuk mengklarifikasi atau mengkonfirmasi bahwasannya memang benar adanya. Apalagi kemarin dalam sebuah kesempatan ya, Ibu Megawati menyampaikan salam kepada Bapak Prabowo dan Bapak Prabowo menyampaikan salam balik kepada Megawati. Udah gue baca dari kemarin itu. Gampang membacanya itu. Makanya ada hadirlah Pramono Anung, bukan Anies. Iya, betul. Coba tanda tanya dulu. Kenapa harus Pramono Anung? Dari kemarin sudah kupertanyakan sama kalian kan, kenapa harus Pramono Anung? Ya, supaya apa? Supaya ada jembatan. Mana tahu masih ada kesempatan untuk masuk ke pemerintahan. Lihatlah, mulai dari Pramono Anung ditetapkan sebagai calon gubernur DKI sampai sekarang, ada pernah kalian dengar lagi bersorak-sorai itu yang namanya Deddy Sitorus? Enggak kan? Enggak, begini lagi kepalanya, begini. Ada Nabi Tubulu mana suaranya? Masinton mana? Ya, jadi itu dia. Jadi kalau bisa dikatakan kan namanya Bapak Prabowo dan juga Ibu Megawati ya, ini kan sebetulnya dari kemarin kan sudah kubilang tidak pernah ada masalah antara Megawati dan Prabowo. Sampai sekarang mereka masih menjalin komunikasi yang baik, bahkan cenderung mesra. Ketua DPP PDIP Puan Maharani membenarkan rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto. Menurut Puan, pertemuan tersebut merupakan silaturahmi penting. Meski begitu, Puan enggan memastikan waktu pertemuan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Puan di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa 10 September. Selain enggan membocorkan waktu pertemuan Megawati Prabowo, Puan juga tidak merincikan soal pembahasan rencana pertemuan itu. Adapun kabar pertemuan Megawati dan Prabowo sebelumnya disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Meski begitu, Muzani enggan menjawab perihal keterkaitan pertemuan tersebut. Itu makanya kemarin Anies Baswedan bisa kupastikan tidak akan direkrut PDIP untuk menjadi calon gubernur. Karena apa? Udah ditelepon Bapak Prabowo itu. Mbak Mega,
Iku sampean iki mau ngerekrut si Anies ya Mbak? Iya Mas Wowo. Kalau bisa ndak usah Mbak. Nopo to Mas? Iku pengkhianat kelas kakap gue. Maksudnya apa iki? Aku udah berapa kali dihianati Mbak. Bukan cuma dihianati doang. Uangku udah habis. Wis entek kabeh Mbak. Wake, duit tuh ya sake habis Mbak. Oh ngono ya Thomas. Udahlah Mbak. Gini aja lah kita, damai-damai aja lah kita. Nanti bentar lagi kau cari aja lagi pilihan yang lain, ya kan? Ya, agak reda dulu nanti biar ku masukkan kalian ke kabinet. Berapa orang pun. Aduh. Yang punya masalah itu Joko Widodo dengan terahnya Soekarno atau terahnya Banteng. Kalau Prabowo dengan Ibu Megawati nggak ada, baik-baik saja. Jadi begini, ini adalah merupakan sebuah tanda, bisa tanda baik, bisa tanda buruk, gitu loh. Ya, merapatnya PDIP ke pemerintahnya Prabowo bisa merupakan tanda baik, bisa juga merupakan tanda buruk, ya kan? Tanda baik bagi siapa? Ya jelas bagi PDIP. Bagi siapa lagi? Iya kan? Tanda buruk bagi siapa? Bagi Anies. Itu berita buruk buat si Anies. Aduh, makin sakit kali hatinya, Pak. Udah Nis, gak usah, nggak akan dapat panggung kau Nis. Ya, jadi ada beberapa hal ya yang bisa diperkirakan. Kenapa? Ya, kenapa PDIP itu bakalan merapat ke ke pemerintahan. Yang pertama itu kemungkinan besarnya ada ajakan dari Bapak Prabowo, ya. Aku udah bilang sama kalian, ya, jauh hari sebelum video ini diluncurkan, ya, aku sudah katakan sama kalian bahwasannya ke depannya bisa jadi, ya, Bapak Prabowo itu akan merangkul partai PDI Perjuangan. Karena apa? Bagaimanapun juga Megawati itu sahabatnya Bapak Prabowo. Gitu. Jadi Bapak Prabowo ini ku bilang sama kalian, ini bukan orang tipikal pemimpin yang bisa disetir-setir. Walaupun kalian katakan Joko Widodo ada di barisannya Bapak Prabowo, walaupun Joko Widodo memberikan masukan, tapi masukan itu bukan untuk mengontrol Bapak Prabowo, bukan. Bapak Prabowo punya kehendak bebas sebagai presiden terpilih. Kalau ku katakan ini adalah salah satu langkah maju. Kenapa bilang? Karena kita bisa melihat bahwasanya Bapak Prabowo ingin menggunakan ilmu yang dipakai Joko Widodo itu, ya, pada zaman 2014, 2019 tepatnya. Ilmu apa itu? Ilmu merangkul musuh. Gitu loh, iya kan? Jadi bisa dikatakan skor yang diberikan Ganjar kemarin 5 dari 10 terhadap kinerjanya Menteri Pertahanan itu nggak terlalu menyakitkan dibandingkan nilai 11 dari 100 yang dikasih Anies. Ya, itu dia. Lagian juga secara politik lebih ada untungnya merangkul Megawati daripada Anies. Gitu ya. Jadi ini berguna untuk apa? Ini berguna untuk percepatan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Gitu, aku udah katakan sama kalian, tidak ada yang salah dengan partai PDIP, koarnya aja yang besar. Tapi biasalah itu, dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah kompetisi, ya, kadang-kadang suara itu harus lebih besar daripada tenaga. supaya lawan berpikir kita itu kuat, padahal enggak. Akhirnya apa? Menyerah juga kan, nggak tahan oposisi. Udah bisa diperkirakan itu apa sih yang bisa didapatkan oposisi. Itu yang pertama. Baru yang kedua, ya, ini kan ada rencana revisi undang-undang MD3.
yang akan memberi gambaran bahwasanya Puan Maharani tidak akan menjadi ketua DPR lagi. Karena apa? Undang-undang MD3 ketika direvisi, maka akan terjadi voting suara di mana suara terbanyak dari semua dewan itu yang akan menjadi pemimpin, bukan bukan partai sebagai peroleh suara terbanyak lagi, bukan. Gitu. Dan ini mulai panik. Udah aku bilang dari kemarin kan, video yang kemarin sebelum ini, Puan Maharani mulai panik, nggak jadi ketua DPR lagi. Makanya aku bilang tidak ada ancaman berarti dari PDIP untuk Kim, nggak ada. Ancaman apapun juga yang dilontarkan, yang dilemparkan PDIP itu nggak membuat nyalinya Kim plus Prabowo dan juga Joko Widodo menciut, nggak ada. Tapi politik yang dimainkan oleh Joko Widodo, Prabowo dan juga Kim itu cerdik ya, tapi tidak licik. Itu dia, bukan Anies, licik tapi kurang cerdik. Maunya main maunya dia nggak kerja, yang kerja 3 partai. Mana mau? Maunya dia nggak keluar uang, maunya yang keluar uang partai. Mana mau? Iya kan? Udahlah makanlah yang enak itu, ditelan bumi lah kau. Kan begitu. Itu dia. Jadi kemungkinan besar ya ini udah ketar-ketir ini PDIP. Karena apa? Ketua dewan tidak akan dipegang lagi. Makanya kurasa ini menjadi sebuah pertimbangan ya. Mau nggak mau PDIP harus merapatlah kepada pemerintahan supaya tidak ada pro kontra antara eksekutif dan legislatif. Ya dong. Karena apa? Kalau ada pro kontra antara legislatif dan juga eksekutif, maka bisa dikatakan nanti perjalanan perjalanan Indonesia menuju Indonesia Emas ini bukan terhambat tapi jadi lebih lambat, gitu dia ya. Jadi kalau bisa dibilang sih ya mulai sekarang cobalah dulu ditelusuri dulu komunikasinya ya. Diperbaiki dulu cara kau komunikasi itu di situ terus. Nyonyormu itu gak usah terlalu panjang. Iya, karena aku tengok postingannya udah low. Udah gak kayak kemarin lagi. Sekarang hampir gak ada suara. Karena kebetulan batuknya aku gak bisa gak bisa ku praktekkan. Itu dia. Jadi sudahlah ya PDIP, yuk bergandengan tangan yuk sama Bapak Prabowo ya. Kalaupun contohnya kalian sakit hati sama Jokowi, urusan belakangan lah itu. Tapi ingat ya, ada juga pihak ini yang nakal ini. Pihak yang nakal dan juga cenderung memecah belah. Apa katanya? Ya, sudah kelihatan bagaimana Bapak Prabowo akan mengalihkan perhatiannya dari Jokowi kepada PDIP. Ini adalah tanda-tanda keretakan antara Joko Widodo dengan Bapak Prabowo. Alangi kapui. Dasmu. Saya nanya ngomong. Tahu. Kalau untuk saat ini, Prabowo is Jokowi. Jokowi is Prabowo. Lain mengertian. Kalau lo baso minang den ko ha. Ya. Ini apa pikiran-pikiran picik gitu ya. Udah dikasih panggung, udah dikasih kesempatan, mau bertindak yang anarkis pula dalam tanda kutip. Dibilanglah Bapak Prabowo mau meninggalkan Jokowi. Ingat, Bapak Prabowo itu adalah seorang tentara. Dia seorang prajurit. Dia punya jiwa korsa yang baik, yang bagus, yang kuat. Ngerti? Seorang tentara, seorang prajurit tidak akan pernah melupakan jasa daripada orang yang pernah menyelamatkan hidupnya. Gitu. Apalagi Kopassus. Lain dulu saya di Ramayadi. Nggak ingat dia siapa yang ngangkat dia. Itu satu di antara sekian lah itu. Tapi setahuku yang namanya seorang prajurit, dia itu tidak akan pernah mengkhianati orang yang pernah berjasa kepadanya. Nggak pernah. Itu dia, sportif orangnya Bapak Prabowo ya. Jadi bahkan menurutku Prabowo ini bisa menjadi penengah antara Megawati dengan Joko Widodo gitu.
Mungkin saja Megawati bersama PDIP itu sudah mulai introspeksi diri. Ya kan, ternyata tidak ada yang bisa disombongkan. Karena apa? Ya kan? Karena kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Apalagi ada pula gerakan-gerakan apa namanya itu, tenggelamkan PDIP. Ngeri. Kalau sampai itu terjadi, ngeri. Bukan cuma di akar rumput, di DPR juga udah mulai. Makanya itu yang perlu diwanti-wanti, itu yang perlu diwaspadai ya. Jadi kalau ku katakan sudahlah ya, maju terus untuk Indonesia, Indonesia jaya, tinggalkan Anies Baswedan di belakang. Salam perbedak, salam RKI harga mati. Oh gitu ya, pembahasan hukum terkait PDIP kemungkinan besar bergabung ke kabinet Prabowo. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye.